Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Adita Rizka Agustina dengan NIM 222141011 dari kelas Mazawa 3A. Yang terhormat Bapak Ahmadi selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan surat An-Najm ayat 38 sampai 42, surat An-Nisa ayat 9, surat Yunus ayat 72, serta surat At-Taubah ayat 103. Selaku untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Untuk surat yang pertama akan saya bacakan yaitu surat An-Najm ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wisra ukhra wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul adzim. Baik, di dalam surat An-Najm ayat 38 sampai 42 ini isi atau inti yang terkandung dalam surat ini yaitu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan, karena apa-apa yang telah kita perbuat, apa-apa yang telah kita kerjakan itu suatu saat pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban di hari akhir atau di hari kiamat, karena Allah itu menulis atau mencatat semua yang kita perbuat, baik itu kemarin, hari ini, atau esok. Nah, itu tujuannya Allah akan memberikan balasan kepada kita secara sempurna. Kalau yang buruk ya dibalas neraka, kalau yang baik ya dibalas surga. Untuk makna yang tersirat dalam ayat ini yang bisa saya ambil yaitu lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu tindakan. Dan selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, lakukan kegiatan yang baik menurutmu dan jauhi kegiatan yang buruk menurutmu. Karena apapun yang akan saya lakukan, khususnya baik itu hari ini, kemarin, kan sudah tidak bisa diubah. Hari ini dan hari yang akan datang, supaya lebih berhati-hati lagi, supaya lebih memikirkan kita akan melakukan ini, dampaknya apa yang akan terjadi seperti itu. Dan di tempat orang yang akan berbuat baik atau tempat kembalinya orang yang berbuat baik yaitu surga. Jadi menurutku, jika kamu ingin masuk surga, maka berbuatlah baik dan jangan menunggu tua untuk bertaubat. Seperti itu. Untuk surat berikutnya yang akan saya bacakan yaitu surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini menurut saya inti yang dapat saya ambil yaitu atau inti dari ayat ini adalah janganlah takut akan kesejahteraan anak cucumu, karena anak itu lahir itu sudah mempunyai rezeki sendiri-sendiri, walaupun rasa khawatir itu pasti ada. Nah, kandungan ayat atau makna yang tersirat yang dapat saya ambil dari surat An-Nisa ayat 9 ini yaitu
gunakan masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Jangan buang masa mudamu untuk berfoya-foya saja. Jadi, gunakan masa mudamu untuk bekerja, untuk mendapatkan sebuah penghasilan, kemudian gunakan penghasilan tersebut secara sebaik-baiknya. Baik itu bisa dengan berinvestasi, dengan untuk membelikan saham, membelikan tanah yang digunakan untuk kesejahteraan besok kita di hari tua dan kesejahteraan anak-anak kita. Di ayat ini juga mengajarkan kepada saya yaitu tentang bekal ketika kita besok meninggal. Karena di ayat 9 ini membahas tentang harta waris atau harta wasiat. Tapi yang paling penting atau poin utama yang bisa saya ambil yaitu gunakan waktu mudamu, gunakan masa mudamu secara baik-baik. Jangan buang waktumu dengan sia-sia. Bekerjalah di masa muda, mengumpulkan uang yang banyak, kemudian menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena muda bersusah payah, muda bersakit-sakit dahulu, kemudian tua bisa sejahtera menikmati harta dengan melaksanakan atau menertibkan ibadah kita untuk bekal kita besok di hari akhirat. Seperti itu. Untuk ayat selanjutnya yaitu surat Yunus ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'alallah wa umirtu an akuna minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Di dalam surat Yunus ayat 72 ini, inti dari ayat ini adalah Allah itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Jadi, kan Allah sudah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Allah menciptakan jin dan manusia digunakan untuk beribadah kepadanya. Jadi, Allah itu akan membalas apa yang kita kerjakan. Jika kita berbuat buruk, Allah juga akan membalas. Ini tuh bisa dikaitkan dengan ayat surat An-Najm ayat 38. Di ayat sampai ayat 42. Nah, di ayat surat Yunus ayat 10 ini intinya kita harus rajin-rajin beribadah. Kita harus rajin-rajin beribadah, bisa dengan sholat, bersedekah, berwakaf, dan lain-lain. Mensejahterakan kehidupan anak yatim itu juga salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena Allah itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Karena yang bisa menolong kita baik di dunia maupun di akhirat hanya Allah. Dan di ayat 72 ini juga mengajarkan kepada saya untuk terus-terus berbuat baik. Jika itu ada kesempatan, jangan menunggu besok di hari tua untuk melakukan baik. Karena kematian seseorang itu tidak akan ada yang tahu. Jadi, mengajarkan kepada saya sendiri untuk lebih-lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dengan menertibkan sholatnya, terus menertibkan ibadah sunnahnya. Terus poin yang pertama dalam kita atau saya sendiri sebagai mahasiswa yaitu rajin-rajin belajar. Selesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mengandalkan, kalau sekarang kan ada AI, terus seperti itu. Jadi yang bisa saya ambil atau yang tersirat dalam ayat ini yang dapat saya kembangkan dalam hidup saya yaitu jadilah manusia yang bermanfaat. Dekatkan diri kepada Allah. Selagi itu
masih ada kesempatan. Untuk selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Di ayat 103 ini, inti dari surat ini atau Allah perintah kepada kita yaitu untuk berzakat atau untuk mensucikan harta. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 103 ini sudah dijelaskan bahwa di dalam harta kita itu ada harta mereka. Jadi dengan cara berzakat, dengan cara bersedekah itu bisa mensucikan serta bisa membuat barokah harta tersebut. Dan dengan kita berzakat itu juga bisa menolong kita dari siksa api neraka. Dan Allah juga sudah berfirman bahwa jangan takut miskin jika kamu bersedekah, karena Allah juga sudah berfirman bahwa jika kamu bersedekah maka aku akan lipatkan harta kamu atau akan diganti dengan yang lebih banyak. Tapi kamu harus ingat, jangan lupa berzakat atau melaksanakan zakat, baik itu zakat mal, zakat tijarah, zakat profesi kalau kita sudah bekerja. Makna yang tersirat dalam ayat ini yaitu kembali lagi bisa digabungkan dari surat An-Najm sampai surat An-Nisa juga bisa, surat Yunus serta surat At-Taubah. Yaitu gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya selama hidup di dunia, yang pertama. Yang kedua, jika kamu punya harta, maka gunakanlah harta itu untuk kehidupan atau untuk kemanfaatan. Bisa untuk menolong anak yatim, bisa untuk bersedekah di masjid, bisa untuk membantu teman kita kalau kita sedang kesusahan. Apalagi di masa kuliah ini banyak sekali teman kita yang mengalami kesusahan, tapi mereka itu tidak mau mengomong, tidak mau berbicara kepada kita. Jadi kita itu harus aware atau harus caring atau harus peka terhadap teman kita yang membutuhkan pertolongan. Terus bekerjalah di masa muda dengan sebaik-baiknya dan sejahteralah di masa tua. Hiduplah sejahtera di masa tua dengan menikmati harta dunia serta bisa kita kembangkan atau imbangi dengan mencari pahala atau bekal kita untuk kehidupan di akhirat. Bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena di tempat Allah lah, karena hanya Allah lah tempat kita kembali. Jadi besok itu kita mau dimasukkan kemana itu hanya Allah yang tahu. Nah, kita sebagai manusia itu hanya bisa berusaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa yang membutuhkan Allah itu jangan lupa Allah itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah, harta kita bisa berkah, harta kita bisa suci. Kemudian setelah itu, harta itu juga bisa menjadi penolong kita besok di akhirat. Apalagi dengan kita bersedekah itu juga bisa mengajarkan kepada diri kita sendiri bahwa kelak kalau kita kesusahan karena roda itu berputar, tidak pernah di atas terus,
dan tidak pernah di bawah terus. Jadi roda itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi kalau kita sedang di atas, ya kita harus memikirkan orang-orang yang sedang di bawah. Nah, kalau kita sedang di bawah, kita harus terus optimis, terus optimal, terus berusaha untuk mendapatkan hasil. Utamanya untuk memenuhi kebutuhan dan bisa untuk bersedekah. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu merupakan gerbang awal kita dalam menghadapi dunia nyata ya. Karena apa? Karena di bangku kuliah ini semuanya itu abstrak. Jadi yang bisa membawa, yang bisa mengarahkan diri kita kemana kita akan tuju itu ya diri kita sendiri. Jadi janganlah kamu membuang waktumu sia-sia hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk flexing sana sini, tapi gunakan waktumu untuk belajar. Sekarang belajar, terus kejar ilmu. Gunakan waktumu jika ada waktu longgar bisa untuk bekerja, karena itu bisa mengajarkan kita untuk besok pas sudah masuk di dunia kerja sebenarnya. Dan janganlah kamu boros, janganlah kamu menggunakan uangmu dengan cuma-cuma. Belajarlah menabung untuk kesejahteraan besok di hari tua, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.